Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi JNS TV. Pagi. Kali ini kami tengah berada di makam Ki Ageng Pengging Handoyo Ningrat yang berada di Desa Malangan Pengging, Kabupaten Boyolali. Untuk lebih jelasnya, kami akan bertemu dengan salah satu warga yang ada di dekat sekitar makam. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Syukur Untung Sujiwo. Nama lengkap sampean itu? Iya. Sebagai apa di sini? Sebagai warga masyarakat Dukuh Malangan di sini. Oh, Bapak mohon dijelaskan masalah pohon. Ini pohon apa, Bapak? Pohon kepoh. Pohon kepoh. Iya. Nah, ini jatuhnya kapan, Pak? Waktu itu hari Minggu tanggal 20 bulan Juni 2021. Kalau selama ini keberadaan pohon kepoh ini usianya sudah berapa, Pak? 700-an tahun, mungkin lebih. Terus kenapa saat itu jatuh, Pak? Waktu itu pas kejadian itu memang pohon kepoh ini memang sudah mengalami kerapuan. Satu, yang kedua sudah istilahnya itu tumbuhnya itu sudah agak miring. Miringnya miring arah ke selatan. Yang selanjutnya itu waktu awalnya pertama kali memang ada angin, tapi tidak besar dan juga tidak kecil, angin sedang saja, sekitar kurang lebihnya itu 10 menit atau sampai seperempat jam. Habis itu terus turun hujan. Turun hujan itu kurang lebihnya itu sekitar 1 jam. Hujan mulai agak reda, lah barulah terjadi kerubuhan pohon kepoh ini, Pak. Pas kejadian itu jam 4 kurang seperempat sore, WIB. Mungkin ada korban, Bapak? 1 korban meninggal di TKP, posisi di dalam mobil karena kerubuhan batang pohon kepoh ini. Terus yang kedua ada korban dari warga masyarakat sini juga, tapi dengan posisi luka ringan. Terus jadi semuanya ada 3. Untuk korban warga yang selamat itu posisi luka ringan 2. Yang korban meninggal di TKP itu waktu itu kita cek identitasnya itu dari Kendal, Pekalongan. Berarti tengah ziarah di sini, Pak? Waktu itu dia itu sedang membangun musola dan gudang, Pak. Di sini korbannya itu. Memang di sini waktu kejadian itu memang banyak. Cuma seperti Pak tukang membangun waktu itu proyek dan juga tenaga-tenaganya dan juga istilahnya ada sopirnya waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu sopirnya itu selamat. Posisi tidak ada di dalam mobil sama korban pas kejadian itu. Pak, ini tinggi pohon kepoh itu sekitar berapa meter dan lingkarnya itu sekitar berapa meter, Pak? Kalau ketinggian pohon kepoh ini itu 50 meter lebih. Dan untuk diameter pohon kepoh ini ya kurang lebihnya itu sekitar 20-an meter. Lingkar sekitar 150-an. Nah, kalau lingkarnya sekitar 150-an meter. Lingkarnya sekitar 150 meter, Pak. Lingkar daun sekitar 150 meter. Lingkar bawah itu 20 diameter 20, kalau lingkar daun yang di atas itu sekitar 150 meter. Lingkar tajuknya, lingkar yang di atas, Pak Nji. Nah, terus kalau ketinggian sekitar 50 lebih, Nji. Nah, terus
saat itu ini menimpa makam beliau nggih, makam Ki Ageng Pengging mboten itu? Kalau yang Kebu Amiluhur ya, yang istilahnya Sri Makurung Prabu Handayani Sekalian itu tidak. Cuma anaknya yang di bawahnya itu yang namanya Kebu Amiluhur itu ya istilahnya ya separuh. Berarti mana Pak? Mana yang Yang satu di bawahnya ini. Ini kan anaknya dari Sri Makurung Prabu Handayani ini. Namanya Kebu Amiluhur. Nah, ini yang tertimpa tapi tidak dipas di tengahnya, cuma di sampingnya. cuma di sampingnya. Berarti Ya. nggak rusak Pak Nji? Ya rusak, ini juga rusak tapi enggak, istilahnya kan sudah direhab. Tapi tidak pas tengah kuburannya tidak. Samping. Kenapa Pak kok pohonnya ini, pohon kepunya kok masih dibiarkan posisinya begini Pak? Ya kalau memang gimana ya Pak ya, istilahnya itu memang satu karena memang posisi pohonnya sebesar ini untuk kita mengevakuasi waktu itu kan ya istilahnya alatnya itu terbatas satu. Yang kedua karena makam di sini itu masih ada kaitannya dengan hubungannya Keraton Solo Surakarta Hadiningrat. Lah dari pihak memang waktu itu kita kerjasama dengan dari Pemkab Kabupaten Boyolali juga dari pihak keraton. BPDB, Lah BPBD, Surakarta. nah Surakarta juga ikut terlibat dalam ini dan juga dari keraton. Lah akhirnya dari pihak keraton itu menyarankan biar sementara waktu atau gimana seterusnya nanti biar seperti ini saja. Karena kita juga sebagai warga masyarakat Desa Malangan Dukung Banyudono Boyolali di sini kita juga untuk istilahnya mengevakuasi ini memang kalau kita laksanakan sendiri itu juga tidak bisa, alatnya juga terbatas karena saran dan petunjuk dari pihak Keraton Surakarta Hadiningrat menyarankan seperti itu, kita sebagai warga ya kita tetap menurut apa saran dan pengarahan dari pihak Keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau yang kayu-kayu yang sudah dipotong-potong ada di sebelah utara makam Pengging Sepuh itu, rencananya mau dipakai apa Pak? Itu kayu-kayu ranting-ranting batang pohon itu yang sudah dipotong-potong itu diletakkan di sebelah utara makam. Ya insya Allah untuk kedepannya itu nanti ya sepertinya biar seperti itu lah nanti akan diberi suatu atap atau iup-iup, kalau bahasa Jawanya iup-iup, Cungkup, Pak, ya dibikin cungkup di iup-iupi gitu. Lah siapa saja itu yang mau membutuhkan memerlukan silakan tapi secukupnya saja, itu secukupnya dalam arti tidak terlalu banyak untuk misalkan untuk aksesoris seperti tasbih silakan, tapi ya secukupnya saja itu diperbolehkan disilakan. Dan rencananya mau dikasih cungkup biar nanti waktu panas ya juga nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Lah terus apa insya Allah nanti bisa untuk istilahnya seperti kayak bikin museum untuk sejarah pelestarian budaya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian wawancara kami JNS TV dengan salah satu warga yang dekat dengan lokasi pemakaman dari beliau Pengging Sepuh Prabu Mangkurung Handayani. Untuk sementara waktu kayu-kayu yang ada di sekitar area makam ini untuk sementara waktu sengaja dibiarkan dulu sambil mencari solusi jalan yang terbaiknya, karena tidak mudah untuk memotong dari bagian kayu yang menimpa makam dari beliau Prabu Mangkurung Handayani ini.
sehingga untuk sementara waktu robohan kayu yang jatuh dari pohonnya, pohon kepuh, untuk sementara waktu dibiarkan saja. Hanya saja beberapa kayu yang sudah terpotong-potong menjadi onggokan di atas atau di sebelah utara makam ini, menurut rencana akan dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan semacam cungkup atau rumah di atas makam beliau Prabu Handoyo-Ningrat atau Pengging Sepuh ini, agar nantinya saat hujan tidak akan tertimpa dengan guyuran hujan, sekaligus tidak akan terkena sengatan matahari secara langsung. Ini bagian dari pohon kepuh yang belum lama ini jatuh dan roboh pas tepat di atas pusara nisan beliau Ki Ageng Pengging Handoyo-Ningrat. Pohon kepuh yang berusianya lebih dari 750 tahun, yang memiliki ketinggian sekitar 50 meter dan memiliki diameter pada pohon yang ada di dasar yang menyentuh tanah sekitar 20 meter, serta sekaligus diameter pohon-pohon ranting-ranting daun yang paling atas sekitar 150 meter, sehingga saat itu bisa dipastikan lagi suasana area pemakaman dari Pengging Sepuh ini sangat nyaman sekali dan sejuk sekali, terhindar secara langsung dari sengatan panas matahari. Itu semua dikarenakan ranting, dahan-dahan dan daunnya yang memiliki diameter tidak kurang dari 150 meter. Bahkan uniknya, akar yang ada di bawah itu hingga mampu menembus tembok pagar dari makam. Bahkan akarnya pun sebesar ini sekitar 2 meter ini. Ini diameter dari pohon kepuh yang ada di dasar dan menyentuh bagian dari tanah, yang saat belum jatuh atau belum roboh ini memiliki diameter tidak kurang dari 20 meter, ketinggian mencapai 50 meter, dan diameter ranting serta dahan dan daun-daunnya hingga melingkar tidak kurang dari 150 meter. Ini bagian dari ranting dan dahan-dahan yang sudah dirapikan, yang nantinya
menurut rencana akan dipakai untuk pembuatan cungkup semacam bangunan untuk melindungi dari panasnya matahari serta guyuran air hujan. Cungkup dibangun di atas makam pengging sepuh. Kalau saja ada peziarah yang menghendaki untuk sedikit ataupun cuilan dari ranting-ranting atau dahan-dahan ataupun kayu-kayu yang berukuran besar dari bagian pohon kepuh ini, dipersilahkan. Hanya saja cukup seperlunya saja, tidak harus banyak. Seandainya untuk dibuat semacam tasbih, nah hal itu sangat diperkenankan untuk mengambil secuil dari bagian kayu-kayu pohon kepuh ini. Hanya saja sangat dilarang keras jika mengambil untuk keperluan kayu bakar. Nah, sumangga pemirsa kalau hendak berziarah di makam pengging sepuh, boleh diperkenankan untuk mengambil secukupnya guna pembuatan semacam tasbih. Pohon kepuh yang bagian batangnya menimpa makam dari beliau pengging sepuh beserta putra-putrinya. Saat ini memang sengaja belum ada keinginan dari pihak baik itu warga ataupun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk membersihkannya, sementara dibiarkan tergeletak, dibiarkan untuk masih dibiarkan begitu roboh di sekitar makam nisan pusara dari beliau yang saat itu menjadi raja pertama di wilayah Pengging Boyolali ini. Demikian JNS TV melaporkan dari makam pengging sepuh Prabu Handoyo Ningrat.